Iya, perkenalkan saya Nurul Jamilatul Hasanah dari SLB Negeri 1 Sleman bersama teman-teman calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Sleman. Saya Ningrum Pratiwi dari SMK Negeri 2 Godean. Saya Isna Kamsiah dari TK Al-Barokah Ngageg Sleman dengan fasilitator Ibu Dewi Rosiani Dan pengajar praktik Ibu Dwi Indah Kurniasih Hintolo Sari Akan mempraktekkan teknik coaching modul 2.3. Selamat menyaksikan. Selamat siang Bu Ningrum. Selamat siang Bu Isna. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabar baik Bu. Gimana Bu Isna? Alhamdulillah saya juga baik Bu. Dengar-dengar ini Bu Ningrum mau mengadakan coaching ya? Iya Bu, saya akan mengadakan coaching bersama dengan Bu Nurul. Oke, sebelum mengadakan coaching nih saya nanti mau mengamati proses coaching yang Bu Ningrum lakukan baik dari coach maupun dari coachingnya. Sebelumnya saya mau mengingatkan dulu Bu Ningrum ini tentang prinsip-prinsip coaching ya. Jadi nanti ada kemitraan, yang kedua nanti juga proses kreatif, dan yang ketiga adalah memaksimalkan potensi dari. Nah selanjutnya nanti jangan lupa menggunakan alur pita, tanggung jawab, identifikasi, kemudian rencana aksi, dan yang terakhir tanggung jawab atau juga komitmennya, seperti itu. Saya mau tanya dulu sama Bu Ningrum ini, kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Bu Ningrum kembangkan? Yang ingin saya kembangkan kompetensi coaching pertama adalah kehadiran penuh, kemudian yang kedua itu mendengarkan aktif, yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot, yang keempat mendengarkan dengan rasa. Jadi ada 4 kompetensi ya Bu ya, ada kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaannya berbobot, dan juga mendengarkan dengan rasa. Dari 4 kompetensi itu kira-kira nanti secara spesifik mana yang akan Bu Ningrum lakukan? Saya memilih kompetensi kehadiran penuh Bu. Jadi saya berharap dengan saya hadir penuh, mendengarkan apa yang disampaikan coach, saya bisa mengajukan pertanyaan berbobot sehingga bisa mengidentifikasi persoalan coach, dan sehingga nanti akhirnya coach bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Oke baik, jadi akan kehadiran penuh ya Bu ya. Pertanyaan terakhir nih Bu, sebelum coaching, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan itu apa Bu nanti? Tujuannya agar coach bisa menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya Bu. Dengan alur tirta semoga saya bisa yang pertama itu nanti kami menyepakati tujuan, kemudian yang kedua mengidentifikasi permasalahan, kemudian saya bisa mengajukan rencana aksi yang coach akan lakukan, kemudian yang keempat saya akan menanyakan tanggung jawab atau komitmennya. Oke baik, selamat melakukan coaching Bu Ningrum, semoga berjalan dengan lancar dan indikatornya nanti bisa tercapai. Baik, terima kasih Bu Isna. Sama-sama Bu Ningrum. Bu Ningrum, Bu Isna, apa kabar Bu? Kabar baik Bu Nurul. Bagaimana kabarnya Bu Nurul? Baik Bu Ningrum. Ini Bu Isna, Bu Nurul yang akan mengobservasi kita. Oh iya Bu Ningrum. Katanya ada yang mau dibicarakan Bu Nurul. Iya Bu Ningrum, ini saya ingin menceritakan tentang permasalahan di sekolah saya nih Bu Ningrum. Jadi akhir-akhir ini sekolah saya ini sedang sering terjadi kasus pencurian ini Bu Ningrum. Kira-kira tujuan dari percakapan kita ini nanti apa Bu Nurul? Jadi di sini saya tuh pengen membuat sekolah saya ini, karena selama ini kan jadi kasus-kasus yang sudah terjadi ini menurut saya penanganannya itu masih tidak berpihak gitu loh pada seseorang, atau jadi banyak guru di sekolah kami itu yang seperti langsung melabel, langsung ngejudge beberapa oknum, atau dan di sini lebih ke murid sebenarnya yang dituduh gitu oleh teman-teman. Jadi saya tuh nggak pengen guru-guru di sini itu langsung seperti itu. Saya pengennya tetap menerapkan
sistem praduga tak bersalah seperti itu. Ya Bu. Jadi tadi yang dengan sampaikan tadi, anak-anak itu merasa dilabeli, terjudge gitu ya Bu ya, karena ketidakamanan yang ada di sekolah seperti itu. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan sekolah itu tidak aman Bu? Kalau beberapa kejadian itu memang pencuriannya pertama itu nominalnya tidak begitu banyak menurun. Jadi kayak misalkan saya itu pernah pencurian ya sekitar 150-an gitu kan. Itu masih yang belum ada tindakan apapun nih dari sekolah. Tapi semakin kesini itu pencuriannya itu jumlah nominalnya kok lebih besar dan semakin meresahkan dengan teman-teman gitu kan. Jadi beberapa guru ini sudah ada yang memberikan seperti tindakan, tapi yang menurut saya itu sebenarnya nggak harus seperti itu, karena ada murid yang mungkin dicurigai oleh beberapa guru itu sudah dipanggil, dan setelah itu si murid ini tidak masuk Guning Room. Jadi beberapa hari ini dan sudah dirayu oleh wali kelasnya itu belum mau masuk. Saya juga tidak tahu nih percakapan apa yang terjadi antara guru tersebut dengan si murid ini. Kira-kira penyebab murid itu tidak masuk apa Bu? Kalau yang saya amati dan saya dengar itu setelah si murid ini dipanggil oleh salah satu guru itu seperti langsung dituduh mencuri uang yang memang saat itu ada satu guru yang kehilangan uang. Jadi si guru yang kehilangan ini langsung melaporkan kepada salah satu guru, dan salah satu guru ini langsung memanggil salah satu murid A ini untuk dipanggil ke ruangannya. Dan setelah proses percakapan itu si anak keluar dengan ekspresi yang seperti itu kata wali kelasnya, dan paginya sudah tidak masuk lagi sampai sekarang. Iya. Kalau dari penanganan guru tadi, menurut guru itu penanganannya masuk level berapa Bu? Misalnya 1 sampai 10, penanganan guru tadi itu masuk di level berapa? Menurut saya di level 2 mungkin ya Bu. Kira-kira harapannya guru itu apa? Apa yang dilakukan guru tadi sebaiknya? Kalau menurut saya sebaiknya si guru ini menerapkan segitiga restitusi yang sudah saya pelajari sebelumnya itu. Jadi supaya si anak itu tidak merasa dilabeli dulu. Jadi masalahnya benar-benar kita tahu dulu buktinya, kemudian si anak juga tidak merasa seperti dihakimi atau diintimidasi bahwa dia bersalah. Jadi si guru ini sebaiknya menerapkan segitiga restitusi untuk menggali bagaimana anak ini tuh tidak merasa terhakimi. Seperti itu. Baik Bu, berarti penerapan segitiga restitusi kepada anak seperti itu ya Bu ya. Kira-kira kalau misalnya penerapan segitiga restitusi sudah diterapkan ke anak, misalnya anak dipanggil kemudian kita lakukan penerapan segitiga restitusi, itu kalau dari skala 1 sampai 10 penanganan masalah seperti itu ada di level berapa Bu kalau dengan segitiga restitusi? Kalau menurut saya itu mungkin ada di level 7 ya Bu ya. Karena di sini kan kita menggali dulu dari muridnya betul atau tidak, kemudian kita seperti menanyakan dulu betul pencurian itu dilakukannya atau tidak. Jadi memang tidak langsung label si murid itu, jadi tidak membuat si murid itu merasa bahwa dia itu langsung dihakimi, langsung disalahkan seperti itu. Jadi dengan proses restitusi saya harapnya sih ada di level 7 tadi. Jadi harapan Ibu tidak melabel gitu ya Bu ya, guru dalam menyelesaikan masalah seperti itu. Nah, kira-kira rencana apa yang Ibu Nurul mau terapkan nih untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Kalau rencana saya pertama itu ingin mengusulkanlah kepada kepala sekolah nih, karena di sekolah kami itu CCTV untuk sistem pengamanannya itu ada 5 titik nih yang
yang rusak. Jadi kan tidak bisa mengamati semua titik. Kemarin yang bisa diamati itu hanya beberapa titik dan itu tidak bisa membantu. Pertama itu ingin mengusulkan pada kepala sekolah bagaimana untuk memperbaiki CCTV yang selama ini sudah rusak itu. Kemudian yang berikutnya ingin membantu atau menerapkan atau menularkan ilmu yang sudah saya dapat di program guru penggerak ini tentang segitiga restitusi, menularkan atau memberikan praktik baik pada teman-teman. Nah, bagus sekali Bu Nurul, penerapan praktek baik yang sudah Ibu pelajari di guru penggerak, pendidikan guru penggerak. Nah, kira-kira ada strategi lain tidak selain tadi misalnya mengusulkan CCTV kepada kepala sekolah, kemudian tadi penerapan aksi nyata, praktik baik dari pendidikan guru penggerak yaitu segitiga restitusi. Mungkin ingin bekerja sama nih Bu dengan guru BK, karena di sekolah kami kan memang guru BK-nya ini tidak seperti kelas umum ya yang ada mata pelajarannya sendiri untuk masuk. Jadi guru BK di sini ada saat ada permasalahan. Mungkin saya ingin membantu guru-guru BK ini untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di sekolah, terutama tentang pencurian ini, supaya itu tadi, jadi guru BK pun tidak menempatkan diri seperti guru-guru yang label tadi. Berarti mengajak guru BK juga ya Bu ya dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di sekolah. Betul. Nah, kira-kira waktunya untuk pelaksanaan rencana tersebut kapan Bu? Rencananya sih saat pertama itu saat rapat sekolah ini saya ingin mengusulkan sama teman-teman sama kepala sekolah untuk perbaikan CCTV itu yang pertama yang dulu. Itu saat rapat-rapat sekolah. Mungkin dekat-dekat ini rapat sekolah akan diadakan karena akan ada ujian sekolah. Nah, mungkin di situ timing untuk saya bisa mengusulkan untuk perbaikan CCTV. Kemudian juga bisa juga untuk menyampaikan kepada teman-teman, mengajak kepada teman-teman pada saat rapat sekolah itu, ayo bagaimana caranya supaya kita tuh nggak langsung mengejas seseorang. Jadi kita membuka pikiran kita untuk bisa gimana sih kita menerapkan sistem praduga tak bersalah ini biar semua orang itu tidak langsung disalahkan. Kasihan murid-murid yang langsung disalahkan seperti itu sampai tidak masuk sekolah gitu. Rencana yang keren sekali Bu, yang bagus sekali. Iya Bu Ningrum, semoga bisa terlaksana ya Bu Ningrum. Kira-kira jangka waktunya berapa lama Bu? Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Mungkin kalau kita konsisten ya Bu Ningrum, dengan perbaikan CCTV, kemudian tadi kerjasama dengan tim BK, itu saya rasa tidak ada 1 bulan sudah bisa diselesaikan ya. Kita menentukan langkah-langkah bagaimana untuk bisa menemukan oknum sebenarnya itu seperti apa. Mungkin pada 1 bulan sudah bisa. Kira-kira bakal ada gangguan atau kendala, hambatan tidak Bu? Hambatan mungkin dari ya itu tadi yang beberapa guru yang sudah langsung melabel mungkin hambatan itu yang gimana caranya sih saya mengajak si guru-guru ini supaya tidak bersikap seperti itu. Mungkin hambatannya di situ. Untuk mengantisipasi hambatan tersebut mungkin dari guru-guru seperti apa? Kalau dari saya mungkin dengan cara persuasif mengajak kepada teman-teman untuk menghentikan sikap-sikap yang seperti itu. Jadi posisinya mengajak pada teman-teman, ayo kita duduk bersama untuk membahas aksi-aksi atau rencana untuk bisa menyelesaikan masalah ini dengan pikiran terbuka, dengan aksi yang baik, tidak langsung seperti sebelum-sebelumnya. Ukuran keberhasilannya bagaimana? Ukuran keberhasilannya mungkin di sini kita bisa menemukan oknum yang sebenarnya dengan rencana-rencana aksi yang sudah kita buat Bu Ningrum, tanpa adanya kita mengejas murid-murid, dan murid-murid juga tetap nyaman ada di sekolah tanpa rasa kecurigaan.
Kalau begitu, komitmen dari Bu Nurul sendiri apa Bu? Dari permasalahan yang tadi sudah disampaikan. Komitmennya adalah menyelesaikan masalah ini dengan baik, dengan kerjasama dengan seluruh pihak ya, seluruh tim, Mendika, guru sejawat, kemudian juga kepala sekolah demi anak sebenarnya. Berarti itu yang membantu Bu Nurul ya? Jadi rekan sejawat, kepala sekolah, kemudian siapa lagi? Guru BK. Nah, apa sih tindak lanjut dari percakapan ini nanti? Dengan percakapan ini Bu Ningrum, saya bisa menjadi semakin yakin bahwa masalah yang saya hadapi ini bisa terselesaikan. Dengan percakapan kita hari ini, saya menjadi lebih bersemangat. Bu Ningrum, terima kasih banyak sudah bisa kita ngobrol seperti ini. Paling enggak itu menjadi saya mengeluarkan unek-unek saya, kemudian saya bisa berpikir bahwa aksi-aksi atau rencana aksi yang akan saya buat ini bisa terrealisasi. Kira-kira kapan kita bisa bertemu lagi Bu? Untuk saya juga ingin tahu berita baik, kabar baik dari permasalahan Ibu tadi mungkin sudah terselesaikan. Mungkin setelah kita di tim kami ini bisa menyusun rencana-rencana untuk menyelesaikan masalah ini, kita bisa berkomunikasi lagi Bu Ningrum, bisa via WhatsApp atau juga kita bisa janji ketemu lagi Bu Ningrum. Oh iya, baik dulu. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan? Mungkin butuh semangat lebih lagi Bu Ningrum ya. Terima kasih banyak, pokoknya saya selama percakapan ini sudah memberikan pikiran saya lebih terbuka lagi. Terima kasih banyak sekali lagi Bu Ningrum. Ya. Bu Nurul, saya ucapkan terima kasih karena kita sudah ngobrol, juga ada Bu Isna juga selaku pengamat yang mengamati coaching pada siang hari ini. Semoga permasalahan dari Bu Nurul bisa cepat selesai dan tetap semangat menghadapi masalah-masalah yang ada di sekolah. Terima kasih banyak Bu Ningrum, tetap semangat semoga. Luar biasa sekali tadi Bu Ningrum coachingnya. Saya sampai terkesima melihatnya. Terima kasih Bu Isna. Tadi saya mau evaluasi ya Bu ya. Sebelumnya saya mau tanya dulu ini sama Bu Ningrum sebelum saya menyampaikan hasil observasi. Apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan tadi? Tadi saya sudah menyampaikan melakukan coaching itu dengan alur tirta Bu. Jadi saya sudah menyampaikan, menanyakan tujuan permasalahannya seperti apa, kemudian mengidentifikasi dari permasalahannya Bu Nurul. Kemudian saya juga sudah menanyakan rencana aksinya Bu Nurul itu apa untuk menyelesaikan permasalahannya. Kemudian saya juga sudah menanyakan tanggung jawab atau komitmen dari Bu Nurul. Seperti itu. Iya, jadi tadi saya juga dari coaching yang Bu Ningrum lakukan dengan Bu Nurul itu memang sudah sesuai dengan alur cerita ya Bu ya. Dari Bu Nurul menyampaikan masalah, kemudian Bu Ningrum menanyakan tujuannya, mengidentifikasi setiap poin-poin masalahnya, kemudian menanyakan rencana atau tindakannya mau bagaimana, kemudian komitmennya. Tadi juga percakapannya tadi mengalir sekali antara coach dan coaching itu memang seperti mitra. Jadi percakapannya tadi hangat sekali. Kemudian si coaching juga sangat terbuka dan sehingga Bu Ningrum bisa memantik dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu. Setelah itu saya juga mengamati dalam coaching tadi Bu Ningrum tidak memberikan asumsi atau dengan memberikan pengalaman-pengalaman yang sudah Bu Ningrum lakukan. Jadi Bu Ningrum memang berlaku seperti coach, jadi hanya menuntun atau memantik dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kemudian ini pertanyaan terakhir Bu Ningrum, kompetensi apa lagi yang ingin Bu Ningrum kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang baru saja dilakukan? Ya, mungkin membuat pertanyaan berbobot ya Bu ya, karena saya merasa mungkin pertanyaan-pertanyaan saya itu kurang berbobot seperti itu. Jadi saya harus lebih hadir penuh, kemudian mendengarkan aktif sehingga saya bisa mengajukan pertanyaan berbobot lagi seperti itu. Oke baik, jadi akan hadir penuh supaya bisa memunculkan atau memberikan pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Iya.
Oke, mungkin itu saja yang hasil observasi saya kucing Kuningrum hari ini. Secara keseluruhan sudah luar biasa sekali. Semoga ke depan lebih baik lagi dan tetap semangat dalam menerapkan praktik kucing. Terima kasih Bu Isna. Sama-sama Bu Ningrum. Demikian praktek coaching dari kami. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak. Tergerak Bergerak. Menggerakkan.